Baru saja semalam nyaris mati di parkiran, sekarang tubuhku panas di ranjang suite mewah ini, dikepung rayuan bule seksi yang siap melucuti semua pertahananku. Malam itu, udara di parkiran basement Hotel Bintang 5 terasa begitu dingin. Lampu neon berkelap-kelip di atas kepala, memantulkan bayangan panjang di lantai beton. Sunyi. Hanya derap langkah berat Dandi, satpam malam, yang bergema di lorong. Ia sedang berpatroli seperti biasa ketika tiba-tiba, "Lepaskan aku." "Oh." Suara perempuan terdengar melengking ketakutan. Jantung Dandi langsung berdegup kencang. Ia berlari cepat menuju sumber suara di pojok lorong parkir. Dalam remangnya cahaya, tampak dua preman berbadan besar menyeret paksa seorang wanita berambut pirang, Kiara, berpakaian mini dan high heels. Wajahnya pucat dan matanya memohon. "Berhenti! Apa-apaan ini?" bentak Dandi sambil melangkah maju, tubuhnya tegang. Salah satu preman menoleh, melotot tajam. "Hei, satpam tengil. Jangan ikut campur, urusanmu cuma jaga parkiran," gertaknya. Ia menggenggam lengan Kiara lebih erat hingga perempuan itu merintih. "Lepaskan dia sekarang juga." Dandi maju lebih dekat, suara tegas dan bergetar menahan emosi. "Enak saja, mau sok pahlawannya." Preman kedua meludah ke samping, meremehkan. Tangannya melayang cepat untuk mendorong dada Dandi. Tanpa banyak pikir, Dandi menepis dorongan itu dan langsung melancarkan pukulan ke rahang preman pertama. "Brengsek!" umpat preman itu, terhuyung mundur. Kiara memanfaatkan kesempatan, berusaha melepaskan diri. "Lari! Tolong aku!" teriaknya histeris. "Jangan berani kabur, jalang!" Preman kedua menggeram dan menarik Kiara kasar. Dandi melompat ke depan, menendang perut preman kedua hingga terjengkang. "Berani sekali kau sentuh dia!" Suara Dandi meledak, napasnya memburu. Preman pertama, yang sudah bangkit, mengayunkan tinju liar ke arah wajah Dandi. Namun Dandi lebih cepat. Ia menunduk dan membalasnya dengan pukulan keras ke perut lawan. "Kau pikir bisa lolos setelah berbuat begini?" desis Dandi, suaranya dingin. Kiara berdiri di belakangnya, tubuhnya gemetar, mata berkaca. "Terima kasih, aku sangat takut," bisiknya. Dandi meraih lengan Kiara dan menjauhkan mereka dari para preman yang merintih di aspal. "Tenang, kau aman sekarang," kata Dandi pelan, walau dadanya sendiri masih bergemuruh karena amarah dan ketegangan. Di kejauhan, lampu parkir berkedip seolah memberi isyarat bahwa malam panjang baru saja dimulai. Dandi menuntun Kiara menuju lift service di pojok parkiran. Napasnya masih terengah-engah, tubuhnya terasa panas bercampur ketegangan dan lega. "Kemana Anda mau saya antar, Nona?" tanya Dandi begitu pintu lift tertutup dan mereka hanya berdua dalam ruang sempit beraroma parfum samar. Kiara menatapnya, mata birunya memancarkan campuran syukur dan sesuatu yang sulit Dandi artikan. "Kamar saya di lantai paling atas," jawabnya lirih. Ia mempererat genggaman tangan Dandi, membuat lelaki itu sedikit gugup. Lift berdenting. Pintu terbuka di koridor mewah suite Hotel Bintang 5. Karpet tebal meredam langkah mereka, lampu dinding keemasan membuat bayangan mereka memanjang di lorong sepi. Dandi melirik sekeliling, memastikan tak ada mata usil. Di depan pintu suite, Kiara membuka kunci elektronik dan melangkah masuk. "Maukah kau menemaniku sebentar?" "Aku masih gemetar," katanya, setengah memohon. Dandi ragu sejenak. Sebagai satpam, ia tahu batasan profesionalnya. Tapi melihat tubuh Kiara bergoyang lemah dan mata sayunya, nuraninya tak tega menolak. Ia masuk dan pintu pun tertutup di belakangnya. Di dalam suite itu, lampu remang-remang membuat suasana hangat. Sofa beludru di sudut ruangan, jendela lebar memperlihatkan lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang. Udara beraroma parfum vanila dan kayu manis membuat Dandi sedikit pusing. Kiara menjatuhkan diri di sofa, merapikan rambutnya yang kusut. Ia menoleh dan menatap Dandi. "Aku berutang banyak padamu," katanya, suaranya serak dan menggoda. Dandi berdehem, berusaha menjaga jarak. "Saya hanya melakukan tugas saya, Nona."
Kiara tersenyum tipis. Ia melangkah mendekat, begitu dekat hingga Dandi bisa mencium wangi hangat tubuhnya. "Panggil saja Kiara," bisiknya. Jemarinya lembut menyentuh lengan Dandi, membuat lelaki itu menegang. "Aku benar-benar takut tadi," katanya lagi. "Andai kau tak datang." "Kau sudah aman sekarang," balas Dandi cepat, meski jantungnya berdebar kencang. Kiara menatapnya dalam, mata mereka bertemu. "Apa kau mau duduk sebentar? Minum sesuatu denganku?" tanyanya. Tanpa menunggu jawaban, Kiara menuju minibar dan menuangkan 2 gelas anggur. Ia memberikan satu pada Dandi, dan mereka pun duduk bersebelahan di sofa empuk. "Malam ini benar-benar kacau," kata Kiara, menenggak anggurnya. Pipinya memerah. "Tapi setidaknya, aku beruntung bertemu pria sepertimu. Tampan, berani, dan baik hati," ucapnya manja. Dandi tertawa kecil, gugup. "Saya hanya satpam biasa," katanya, menatap anggurnya. "Bukan sekadar satpam," goda Kiara sambil meletakkan tangannya di paha Dandi. "Kau penyelamatku malam ini." Sentuhan hangat di pahanya membuat Dandi nyaris kehilangan kendali. Ia merasa darahnya berdesir cepat, tetapi akalnya berteriak untuk berhati-hati. "Aku harus segera kembali berjaga." Dandi berusaha berdiri, namun Kiara menahannya. "Sebentar saja." "Mau, kan?" desah Kiara. Ia merapatkan tubuhnya ke tubuh Dandi, membuat lelaki itu terdiam. "Kau sudah membuatku merasa lebih baik," katanya lirih di telinga Dandi. Napasnya hangat di leher lelaki itu. Dandi menelan ludah. Dadanya bergemuruh, berjuang antara kewajiban dan godaan. Ia tahu ini salah, tetapi tatapan Kiara membuatnya susah berpikir jernih. "Kiara," bisik Dandi, nyaris memohon agar godaan ini berakhir. "Jangan pergi," Kiara balas berbisik, tangannya merayap lembut di dada Dandi. Ia mendekatkan bibirnya, hingga Dandi bisa merasakan hembusan napasnya. Dandi memejamkan mata, merasakan hangatnya tubuh Kiara. Semua logika dan peraturan profesionalnya luntur dalam sekejap. Dalam remangnya lampu suite, diiringi musik pelan dari speaker, Dandi akhirnya menyerah pada pesona wanita itu. Malam melarut dan waktu seolah berhenti. Semua ketegangan di parkiran, amarahnya kepada preman, bahkan kewaspadaan sebagai satpam, seketika menguap. Yang tersisa hanya mereka berdua, terjebak dalam pusaran hasrat dan kehangatan. Namun, di dalam hatinya, Dandi tahu bahwa malam ini pasti akan membawa akibat. Entah baik, entah buruk, dan perasaan was-was itu samar-samar menggetarkan sanubarinya di sela desah Kiara. Kiara menariknya lebih dekat hingga bibir mereka nyaris bersentuhan. "Dandi," bisiknya begitu lirih, membuat lelaki itu bergidik. Ia ingin menjawab, tetapi semua kata tercekat di tenggorokan saat bibir Kiara akhirnya menempel hangat di bibirnya. Kecupan lembut itu segera berubah menjadi ciuman dalam dan menggairahkan. Dandi hanyut dalam rasa hangat dan aroma tubuh Kiara, melupakan sejenak siapa dirinya dan di mana ia berada. Mereka berpagut di sofa hingga Kiara menarik tangan Dandi dan membawanya menuju ranjang besar di sudut suite. Spray putih bersih dan bantal empuk menjadi saksi bagaimana mereka saling merengkuh. "Aku ingin kau malam ini," bisik Kiara di telinga Dandi, napasnya hangat dan memabukkan. "Kiara." Dandi berusaha menahan diri, tapi Kiara menatapnya begitu dalam hingga membuatnya luluh. "Jangan bicara," katanya, tangannya sudah melucuti kancing seragam Dandi satu persatu, sementara bibirnya tak lepas mengecup leher lelaki itu. Namun, di dalam hatinya, Dandi tahu bahwa malam ini pasti akan membawa akibat. Entah baik, entah buruk, dan perasaan was-was itu samar-samar menggetarkan sanubarinya di sela desah Kiara. Kiara menariknya lebih dekat hingga bibir mereka nyaris bersentuhan. "Dandi," bisiknya begitu lirih, membuat lelaki itu bergidik. Ia ingin menjawab, tetapi semua kata tercekat di tenggorokan saat bibir Kiara akhirnya menempel hangat di bibirnya. Kecupan lembut itu segera berubah menjadi ciuman dalam dan menggairahkan. Dandi hanyut dalam rasa hangat dan aroma tubuh Kiara, melupakan sejenak siapa dirinya dan di mana ia berada.
Mereka berpagut di sofa hingga Kiara menarik tangan Dandi dan membawanya menuju ranjang besar di sudut suite. Spray putih bersih dan bantal empuk menjadi saksi bagaimana mereka saling merengkuh. "Aku ingin kau malam ini," bisik Kiara di telinga Dandi, napasnya hangat dan memabukkan. "Kiara?" Dandi berusaha menahan diri, tapi Kiara menatapnya begitu dalam hingga membuatnya luluh. "Jangan bicara," katanya. Tangannya sudah melucuti kancing seragam Dandi satu persatu, sementara bibirnya tak lepas mengecup leher lelaki itu. Jantung Dandi berdebar kencang. Ia tahu ini melampaui batas profesionalisme, tetapi tubuhnya seolah punya kehendak sendiri. Ia melingkarkan tangannya ke pinggang Kiara dan menariknya lebih erat, membalas ciuman hangatnya. Di remangnya lampu suite, diiringi musik pelan dari ponsel Kiara di meja samping ranjang, keduanya tenggelam dalam sentuhan dan desah. Pakaian mereka satu persatu meluncur ke lantai hingga hanya kulit hangat mereka yang saling bersentuhan. "Dandi, kau begitu hangat," gumam Kiara di sela ciuman, dan Dandi hanya mampu menjawabnya lewat desahan tertahan. Ia menindih tubuh Kiara dengan hati-hati, jemarinya menelusuri lekuk tubuhnya, membuat Kiara menggeliat dan mengerang halus. "Kau membuatku gila," bisik Dandi setengah sadar. "Lakukan apapun yang kau mau," desah Kiara, menariknya lebih dalam ke dalam kenikmatan malam itu. Dandi benar-benar kalah melawan godaan. Ia melupakan sejenak bahwa dirinya hanyalah satpam malam dan Kiara hanya tamu asing di hotelnya. Yang ada hanya hangat tubuh mereka yang bercampur dan tarikan napas berat di kamar remang itu. Setiap gerakan dan sentuhan terasa begitu memabukkan. Kiara melengkungkan tubuhnya, mencengkeram punggung Dandi seakan tak ingin lelaki itu pergi. Dandi pun semakin tenggelam, menuruti irama liar yang membuatnya lupa akan waktu dan tanggung jawabnya di luar sana. Dandi," suara Kiara tercekat, setengah mendesah dan merintih membuat lelaki itu makin bersemangat. Ia mencium bahu Kiara, menjelajahi setiap inci kulitnya. Kiara meresponsnya dengan hangat, kuku-kukunya merayapi punggung Dandi hingga meninggalkan jejak samar. "Kau milikku malam ini," katanya genit di telinganya. "Ya," jawab Dandi nyaris tanpa suara, pasrah dalam dekapan dan hangatnya tubuh Kiara. Semua beban pikiran Dandi menguap di balik selimut dan kegelapan suite itu. Malam bergulir dalam kelembutan bercampur panasnya hasrat, membuat mereka berdua melupakan segalanya, jabatan, tugas, bahkan ancaman dari luar. Hingga ketika mereka akhirnya terkapar lelah di atas ranjang, dada Dandi naik turun cepat, mata terpejam dalam kenikmatan dan keletihan. Kiara tersenyum tipis, menjelajahi wajah Dandi dengan ujung jarinya. "Terima kasih untuk malam ini," bisiknya. Dandi hanya sempat tersenyum sebelum mata mereka sama-sama terpejam, tenggelam dalam tidur singkat di ranjang hangat itu. Namun jauh di dalam benaknya, samar-samar ia merasakan sebuah peringatan. Semacam firasat bahwa pagi nanti, ketika matahari terbit dan kenyataan kembali, semua ini hanya akan menjadi awal dari masalah baru. Sinar matahari pagi menyelinap masuk di sela-sela gorden suite, hangat namun terasa asing. Dandi terbangun perlahan, tubuhnya lelah dan kepala sedikit pening. Ia meraba sisi ranjang di sebelahnya, kosong dan dingin. "Kiara?" Dandi memanggil setengah bergumam, tetapi hanya keheningan yang menjawabnya. Ia duduk di tepi ranjang, mata menyapu seluruh sudut kamar. Tidak ada suara air di kamar mandi, tidak ada jejak parfum hangat Kiara. Hanya pakaian berantakan mereka semalam yang tercecer di lantai. "Kiara?" Kali ini lebih keras, diiringi nada resah. Dandi berdiri, mengenakan celananya buru-buru. Ia melangkah ke ruang tamu suite. Kosong. Gelas-gelas anggur di meja masih setengah terisi, tetapi sosok Kiara lenyap tanpa jejak. "Kiara, jangan bercanda," katanya lagi, walau ia tahu percuma. Ia melangkah menuju sofa dan meraba sakunya, kosong. Dompetnya tak ada di sana. Ponsel dan kunci motornya hilang. Jantung Dandi berdegup kencang. Ia berlutut di samping sofa, menyingkap bantal-bantal dan meraba sela kursi. Tidak ada. "Brengsek," desisnya. Ia bergegas menuju nakas di samping ranjang, memeriksa laci. Hampa. Semua barangnya, ID satpam,
kartu ATM, hingga KTP, tak tersisa. Hanya kartu hotel Kiara dan sepasang sepatu hak tinggi yang tertinggal di sudut ruangan. Dia menjebakku. Dandi berbisik, tubuhnya seketika terasa lemas dan panas bercampur amarah. Ia memandang ke arah pintu suite, terpikir untuk mengejar. Tapi Kiara pasti sudah lama pergi, dan bahkan jika berhasil menemukannya, apa yang bisa ia katakan? Ia baru saja terlibat dalam sesuatu di luar kendalinya. Dandi meraih ponsel hotel dan menekan nomor resepsionis. "Selamat pagi," sapa suara ramah di seberang. "Permisi, bisa Anda cek siapa tamu di kamar ini?" "Nona Kiara," katanya cepat, nada suaranya memaksa. "Sebentar, Pak," jawab resepsionis. "Kamar 1805, atas nama Nona Kiara Smith. Namun beliau sudah check out pagi-pagi sekali." "Check out?" Dandi terperanjat. "Jam berapa?" "Sekitar pukul 5 pagi tadi, Pak." "Ada perlu?" Dandi mengepalkan tangan. "Tidak apa-apa," katanya lalu menutup telepon. Ia duduk terdiam di tepi ranjang, pikirannya kusut. Semua data pribadinya dibawa Kiara. Ia bisa kena masalah. Ia hanya satpam biasa. Jika sesuatu terjadi, siapa yang akan percaya bahwa ia hanya korban? Kamar yang semalam begitu hangat kini terasa dingin dan asing. Ia meremas rambutnya sendiri, mencoba berpikir jernih. "Tenang, Dandi. Tenang," katanya berulang kali, namun dada tetap berdebar cemas. Tiba-tiba, ponsel kamar berdering nyaring membuatnya tersentak. "Ya? Halo?" Dandi menjawab cepat. "Pak Dandi." Suara di seberang terdengar tenang dan formal. "Itu kepala keamanan hotel. Mohon Anda segera ke ruang kontrol CCTV. Kami perlu bicara soal kejadian semalam." Jantung Dandi makin berdegup kencang. Ia sadar cepat atau lambat, mereka pasti melihat rekaman dirinya keluar masuk suite dan tahu bahwa ia melanggar prosedur. "Baik," sahutnya singkat, lalu menutup telepon. Dandi bergegas mengenakan kemeja dan sepatu, tubuhnya tegang dan langkahnya tergesa. Ia melirik ke arah cermin di dinding, wajahnya tampak letih dan bingung. "Bagaimana kalau mereka menuduhku berkomplot?" batinnya. Ia keluar dari suite menuju lorong kosong. Karpet tebal meredam langkahnya, lampu di langit-langit berkedip seperti mata waspada. Dandi melangkah menuju lift, perutnya terasa melilit dan kepala penuh pertanyaan. Sambil menunggu pintu lift terbuka, ia mengingat kelembutan Kiara semalam, hangatnya tubuh mereka berdua, dan rayuan memabukkan yang membuatnya kalah. "Kiara, siapa sebenarnya kau?" gumam Dandi lirih, seakan ingin mencari jawaban di dalam bayangan pintu lift yang mengkilap. Pintu lift pun terbuka dan Dandi melangkah keluar menuju pos satpam di lantai dasar. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya, lampu neon di atasnya seakan berdengung memperburuk suasana hatinya. Sampai di pos satpam, Dandi langsung menjatuhkan tubuhnya di kursi. Ia menatap layar CCTV di hadapannya, memeriksa rekaman malam sebelumnya, namun semua tampak normal di monitor. "Ah, sial," gerutunya, lalu merogoh saku untuk mengambil ponsel. Kosong. Ia lupa bahwa ponselnya sudah lenyap bersama semua barang pribadinya. Tiba-tiba, ponsel cadangan di laci pos bergetar nyaring. Itu ponsel lama milik Dandi, jarang sekali digunakan. Ia mengerutkan kening, lalu mengangkatnya cepat. "Halo?" Di seberang hanya ada hening. Beberapa detik kemudian, suara perempuan berbisik, begitu pelan dan dingin hingga membuat bulu kuduknya meremang. "Jangan cari aku, Dandi. Kau sudah terlalu jauh bermain." "Kiara?" Dandi langsung menegang. "Kembalikan barang-barangku. Apa maumu?" Terdengar tawa tipis di ujung sana, kemudian panggilan itu terputus. Dandi memandangi layar ponsel, napasnya tercekat. Belum sempat menenangkan diri, pesan baru masuk ke ponsel itu. "Semua datamu ada di tanganku. Satu langkah salah, dan kau habis. Diam dan jangan laporkan siapapun. Kami tahu di mana kau tinggal." Dandi membaca pesan itu berulang kali, jantungnya berpacu liar. Ia sadar dirinya benar-benar sudah dijebak, dan orang di balik Kiara bukan sekadar pencuri biasa. "Brengsek," umpatnya,
memukul meja pos hingga bergetar. Ia mencoba menelepon balik nomor tadi, tetapi nomornya sudah tak aktif. Pesan-pesan berikutnya terus masuk, membuat ponselnya bergetar berkali-kali. Jangan melawan, atau semua rahasiamu terbongkar. Senyummu semalam tertangkap kamera. Mau lihat fotonya beredar? Seketika Dandi teringat kejadian malam tadi, setiap adegan panasnya bersama Kiara di dalam suite. Wajahnya memanas dan perutnya seperti diaduk, bercampur amarah dan ketakutan. Ia meletakkan ponsel di meja dan menekan kepalanya sendiri, berusaha berpikir jernih. Sialan, mereka pasti merekamnya, gumamnya. Tiba-tiba pintu pos satpam diketuk. Dandi, suara di luar terdengar berat dan formal. Itu suara kepala keamanan. Dandi buru-buru menenangkan diri dan membuka pintu. Ya, Pak. Kepala keamanan menatapnya tajam. Kau sudah tahu, kan? CCTV di parkir semalam mati saat kejadian. Dan pagi ini, tamu di suite 1805 melaporkan kehilangan. Mulut Dandi langsung kering. Ia menelan ludah. Iya, Pak. Saya baru mau cek rekamannya. Kepala keamanan mengernyit curiga. Kau baik-baik saja? Wajahmu pucat. Saya cuma kurang tidur, jawab Dandi buru-buru. Kepala keamanan menepuk pundaknya. Besok kau harus buat laporan lengkap. Jangan ada yang disembunyikan, katanya tegas, lalu pergi meninggalkan Dandi. Dandi langsung menutup pintu dan bersandar lemas. Ia sadar bahwa satu-satunya cara selamat adalah mencari tahu siapa sebenarnya Kiara dan komplotannya. Kalau tidak, bukan hanya pekerjaannya yang terancam, tapi hidupnya sendiri. Kembali pesan baru masuk ke ponsel cadangan itu, membuatnya terlonjak. Malam ini jangan keluar dari hotel. Kalau kau mau barangmu kembali, turuti perintah kami. Brengsek, desis Dandi, meremas rambutnya sendiri. Ia tahu malam ini akan panjang dan berbahaya. Semua ketenangan dan rutinitasnya sebagai satpam sudah hancur dalam semalam. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar merasa terjebak dalam perangkap mematikan yang bahkan tak bisa ia lihat wujudnya. Sambil menatap layar ponsel, Dandi menarik napas dalam-dalam, bertekad untuk menghadapi apapun yang menunggunya. Ia harus bertindak hati-hati dan berani, sebelum semua ini berujung lebih buruk. Sebelum nyawanya benar-benar menjadi taruhannya. Matahari sudah tergelincir jauh ketika Dandi melangkah keluar dari pos satpam. Ia mengenakan jaket hitam untuk menutupi seragamnya, berusaha agar tak mencolok. Tujuannya hanya satu, mencari tahu siapa sebenarnya Kiara dan apa yang diinginkan komplotannya. Tanpa membawa banyak uang dan hanya berbekal nyali, Dandi menuju kawasan gang sempit di belakang kompleks pertokoan tua. Daerah ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya informan dan calo gelap. Bau rokok, debu, dan aroma remang kafe bercampur di udara malam. Di sebuah sudut gang, terdapat kafe kecil bernama Seroja, yang hanya bercahaya lampu neon redup. Dandi melangkah masuk, mata waspada mengawasi ruangan. Musik lawas menggema di dalam, beberapa pria berbisik di pojok. Dandi tahu harus hati-hati. Seorang lelaki paruh baya berambut cepak dan mata sipit, Basir, duduk di sudut ruangan. Dialah informan lama Dandi. Basir, sapa Dandi, menundukkan kepala. Basir meliriknya sekilas, menyeruput kopinya. Tumben satpam nekat ke sini. Lagi cari masalah? Katanya, suaranya berat. Dandi duduk di depannya, meletakkan beberapa lembar uang di meja. Aku mau tahu soal perempuan bernama Kiara, katanya tegas. Basir terdiam sejenak, mata menyipit. Kiara siapa? Kiara Smith, jawab Dandi. Bule, rambut pirang, mata biru. Terlihat berkelas, seksi, dan berbahaya. Mendengar itu, Basir tertawa sinis. Wah, jangan bilang kau kena jebakan si cantik itu. Jantung Dandi berdegup lebih cepat. Kau kenal dia? Basir mencondongkan tubuhnya, merendahkan suara. Semua orang di sini tahu siapa dia. Nama aslinya bukan Kiara. Dia bagian dari komplotan penipu kelas kakap. Penipu? Dandi mengerutkan kening. Iya,
Kelompoknya berpindah-pindah hotel bintang 5. Modusnya sama, jebak tamu kaya atau pekerja hotel, bercinta, lalu rampas data dan uang mereka, kata Basir tenang. Brengsek, desis Dandi, tangannya terkepal di pangkuan. Selain itu, lanjut Basir, mereka punya jaringan preman dan peretas. Kalau sudah kena, hidupmu pasti hancur. Siapa bos mereka? Tanya Dandi cepat. Basir menggeleng. Aku cuma tahu mereka memanggilnya Pakaran. Orangnya licin dan tak segan membuat siapapun lenyap. Dandi menelan ludah, wajahnya memucat. Jadi Kiara hanya umpan. Tepat, jawab Basir, meneguk kopinya. Dan kau sudah masuk perangkapnya. Kalau mau selamat, jangan berurusan lebih jauh. Tapi mereka sudah punya data dan semua barangku. Dandi mencondongkan tubuhnya. Aku harus cari mereka. Basir menatapnya tajam, seolah menilai keberanian Dandi. Kau berani, anak muda. Kalau mau lebih banyak informasi, cari Riko. Dia biasanya mangkal di klub malam seberang jalan. Dia pernah kena jebakan Kiara. Dandi mengangguk. Terima kasih, Basir. Sebelum beranjak, Basir menahan lengannya. Jangan nekat. Ini bukan soal preman receh. Kalau salah langkah, kau bisa hilang tanpa jejak, bisiknya. Aku sudah terjebak, balas Dandi lirih, lalu beranjak keluar. Udara malam terasa lebih menusuk saat Dandi melangkah menuju klub malam di ujung jalan. Musik bass menghentak dari dalam, membuat jalanan bergetar. Ia melangkah masuk, mata mencari sosok Riko di antara kerumunan. Seorang bartender memberi isyarat ke arah pria gondrong berbaju kulit di sudut bar. Dandi mendekat. Riko. Pria itu menoleh malas, mengamati Dandi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Siapa lo? Tanyanya dingin. Namaku Dandi. Aku butuh info soal Kiara. Mendengar nama itu, mata Riko langsung berbinar tajam. Kiara? Sialan itu. Lo pasti salah satu korbannya, katanya. Ya, jawab Dandi singkat. Barang-barangku dirampas, dataku dicuri. Tolong bantu aku. Riko memutar-mutar gelasnya, menghela napas. Dia bukan sendirian. Kiara bagian dari komplotan licin. Mereka punya banyak mata dan telinga. Kalau mau melawan mereka, jangan sendirian, ucapnya pelan. Di mana bisa kutemukan mereka? Bukan kau yang harus cari mereka, jawab Riko, suaranya makin rendah. Sebentar lagi mereka pasti cari kau. Saran gue, jangan tidur nyenyak malam ini. Kata-kata itu membuat Dandi bergidik. Ia melirik ponselnya, pesan ancaman yang masuk tadi sore melintas dalam benaknya. Aku nggak bisa lari, kata Dandi, lebih kepada dirinya sendiri. Aku harus selesaikan ini. Riko menatapnya dalam, lalu menepuk pundaknya. Kalau mau perang, persiapkan dirimu. Dan jangan percaya siapapun. Dandi mengangguk dan beranjak keluar. Langkahnya terasa berat, tetapi di dalam dadanya nyala tekad makin berkobar. Ia tahu, malam ini hanyalah permulaan. Dan sebelum fajar tiba, entah ia bisa bertahan hidup atau justru terjebak lebih dalam pusaran jebakan mematikan ini. Dandi melangkah cepat keluar dari klub malam, tubuhnya tegang dan mata sigap mengawasi sekeliling. Jalanan malam di pusat kota terasa lebih dingin dan lengang. Cahaya lampu jalan berkedip seolah memberi peringatan. Tiba-tiba, di ujung gang, Dandi melihat dua pria berpakaian hitam keluar dari sebuah mobil dan langsung menatapnya tajam. Kejar dia! Seru salah satu, suaranya menggema di jalanan sepi. Tanpa berpikir dua kali, Dandi berbalik dan lari sekuat tenaga. Ia merasakan sepatu botnya menghantam aspal dan deru napasnya sendiri berpacu liar di telinganya. Jangan biarkan dia lolos, teriak preman di belakangnya. Brengsek, umpat Dandi dalam hati, melesat menuju gang-gang sempit di kawasan pertokoan tua. Ia melompati tumpukan kardus dan tong sampah, berbelok tajam ke kanan, lalu ke kiri lagi. Suara derap kaki pengejarnya tetap terdengar di belakang. Sambil berlari, Dandi sempat melirik ke arah pagar kawat di ujung gang. Tidak ada jalan keluar. Ia harus cepat berpikir. Kesini, cepat!
Sebuah suara asing membuatnya terkejut. Ia menoleh dan melihat seorang lelaki berkaus abu-abu melambai dari balik pintu belakang toko kelontong. Instingnya mengatakan harus percaya. Tanpa ragu, Dandi merapat ke pintu itu dan lelaki tersebut segera menariknya masuk. Begitu pintu tertutup, mereka bersembunyi di dalam gudang sempit yang hanya diterangi lampu bohlam remang. Preman-preman di luar berteriak kesal, suara mereka menggema di lorong. Dia pasti di sini, cari ke semua sudut. Jantung Dandi berdegup kencang, tubuhnya basah oleh keringat. Siapa kau? Bisik Dandi, menatap lelaki asing di depannya. Lelaki itu hanya memberi isyarat agar Dandi tetap diam. Tenang dulu. Kalau mereka pergi, baru kita bicara, katanya pelan. Beberapa menit terasa begitu lama. Suara langkah kaki dan umpatan para pengejar akhirnya menjauh. Hanya deru napas mereka berdua yang tersisa di ruang sempit itu. Lelaki itu menyalakan rokok dan memandang Dandi lekat-lekat. Kau pasti Dandi, satpam hotel itu, kan? Tanyanya. Dari mana kau tahu namaku? Kabar soalmu sudah menyebar di jalanan. Jawabnya tenang. Semua mau menangkapmu, hidup atau mati. Kau berurusan sama orang-orang berbahaya. Dandi menelan ludah. Aku hanya ingin tahu siapa mereka dan ambil kembali barang-barangku. Kiara dan komplotannya, mereka bukan sembarang penipu. Lelaki itu terkekeh pahit. Mereka punya banyak mata, banyak tangan. Siapa kau sebenarnya? Dandi berbisik tajam. Aku Vano, informan lama. Dulu aku pernah kena jebakan mereka, katanya, suaranya bergetar. Sekarang aku cuma mau hidup tenang, jauh dari mereka. Lalu kenapa menolongku? Vano menatap Dandi sejenak. Karena kau baru memulai perang, dan kau butuh seseorang di pihakmu, katanya serius. Selain itu, aku muak melihat mereka seenaknya menghancurkan hidup orang. Dandi menghembuskan napas panjang. Aku harus tahu di mana mereka sembunyi. Aku harus ambil semua data dan barangku. Vano mengangguk. Mereka punya markas di belakang klub malam Red Moon. Tempat itu terjaga ketat. Kalau mau masuk, harus punya nyali dan rencana matang. Bisa kau bantu aku? Dandi menatap Vano tajam. Vano diam sejenak, kemudian mematikan rokoknya di asbak berdebu. Besok malam, kau dan aku akan ke sana, katanya. Tapi untuk sekarang, kau harus sembunyi. Mereka pasti belum menyerah mencarimu. Suara sirine samar terdengar di kejauhan, membuat suasana makin menegangkan. Baik, jawab Dandi mantap. Ia tahu dirinya berada di ambang bahaya, tetapi kini ia tidak sendirian. Vano menyibakkan kain terpal di sudut ruangan dan menunjuk sebuah ruang kecil di baliknya. Istirahat di sana. Besok kita susun rencana. Dandi melangkah masuk dan merebahkan tubuhnya di lantai dingin. Pikirannya melayang ke wajah Kiara, ke malam panas mereka, dan ke pesan-pesan ancaman yang terus berputar di kepalanya. Ia tahu, kali ini ia benar-benar terjebak dalam perangkap. Tapi kali ini, setidaknya, ia punya sekutu dan sedikit harapan untuk melawan balik sebelum segalanya benar-benar terlambat. Keesokan malamnya, Dandi dan Vano sudah berada di hotel lama di pinggiran kota. Hotel itu suram dan nyaris tak berpenghuni, catnya terkelupas dan lampu lorongnya berkedip, menciptakan suasana ganjil dan mencekam. Jadi di sini mereka menyembunyikan semuanya, bisik Dandi, merapatkan jaketnya. Vano mengangguk. Orang-orang Kiara memanfaatkan ruang kosong di sini untuk operasi mereka. Kamera tersembunyi, rekaman video, bahkan berkas-berkas pemerasan, jawabnya setengah berbisik. Mereka melangkah hati-hati menuju ruang kecil di ujung lorong. Vano membuka pintu berderit, dan mereka masuk ke ruangan sempit berisi deretan lemari besi dan layar monitor tua. Bau debu dan kelembapan langsung menyeruak ke hidung. Lihat ini, Vano menunjuk layar komputer dan kamera pengintai di pojok ruangan. Jantung Dandi berdegup kencang saat melihat salah satu layar menampilkan rekaman CCTV dari suite Kiara malam itu. Ia dan Kiara tampak bercinta di ranjang, adegan yang membuat tubuhnya memanas dan mual sekaligus. Jadi mereka benar-benar menjebakku, geram Dandi. Vano menepuk bahunya.
Bukan cuma kau. Mereka punya banyak rekaman seperti ini. Targetnya tamu-tamu kaya dan staf hotel yang bisa mereka peras. Dandi membuka salah satu laci berisi berkas dan amplop tebal. Ia membolak-balik beberapa dokumen dan foto. Ya Tuhan, mereka memeras pengusaha, politikus, bahkan kepala cabang ban. Bisik Dandi ngeri. Vano menarik kursi dan duduk di depan komputer. Skenarionya sederhana. Kiara masuk, menggoda, menjebak korbannya, lalu video disebar kalau mereka tak mau bayar. Dandi mengingat wajah cantik dan lembut Kiara semalam. Ia benar-benar tak menyangka bahwa di balik itu semua, perempuan itu hanya bagian dari jaringan kotor. Aku hanya pion, kata Dandi pahit. Aku hanya umpan agar mereka bisa memperluas jebakan. Vano memutar kursi menghadapnya. Iya. Dan sekarang mereka punya semua data pribadi dan rekamanmu. Kalau kau lapor polisi, mereka akan membuatmu tampak seperti kaki tangan mereka. Kau bisa masuk penjara dan mereka lenyap begitu saja. Brengsek. Dandi memukul meja hingga debu berhamburan. Seketika, ponsel lama Vano bergetar. Sebuah pesan masuk. Jangan macam-macam, Dandi. Semua sudah di tangan kami. Dandi membaca pesan itu dan merasakan dingin di tengkuknya. Ia menoleh ke Vano. Mereka tahu kita di sini. Vano mengutuk pelan. Berarti mereka memantau kita. Tiba-tiba, suara derap kaki terdengar di lorong luar. Cepat, sembunyi, desis Vano. Keduanya bersembunyi di balik rak besi saat pintu ruangan berderit terbuka. Bayangan dua lelaki berbadan besar melangkah masuk, menyalakan senter dan memeriksa sekitar. Sepertinya mereka ke sini, gumam salah satu preman. Cek komputer, perintah yang lain. Dandi menahan napas di kegelapan, tangan mengepal hingga kuku nyaris menancap ke telapak. Ia mendengar suara ketukan keyboard dan berdesir cemas. Jika mereka sadar data sudah diakses, Dandi pasti tak akan keluar hidup-hidup. Beres, kata salah satu preman akhirnya. Ayo keluar. Pakaran mau semuanya rapi sebelum malam ini. Pintu kembali tertutup dan langkah mereka menjauh. Vano dan Dandi keluar dari persembunyian, mata saling bertemu dalam keheningan. Pakaran, Dandi bergumam. Jadi itu nama bos mereka? Vano mengangguk. Orang itu adalah dalangnya. Kalau mau menghancurkan komplotan ini, kita harus menjatuhkannya dulu. Dandi menegakkan tubuhnya, mata memancarkan amarah bercampur tekad. Aku akan buat dia menyesal menjebakku, katanya tajam. Dan untuk itu, Vano menepuk pundaknya, kita harus mengungkapkan semua ini ke publik. Kalau mereka terpojok, mereka pasti membuat kesalahan. Dandi menarik napas dalam. Ia tahu risikonya besar dan jalan di depannya pasti berliku. Tapi kali ini, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Ia harus menuntaskan ini, demi dirinya, demi nama baiknya, dan demi membuat Kiara dan komplotannya membayar semua perbuatan mereka. Malam itu, di rooftop hotel yang sama tempat mereka pertama kali bertemu, Dandi berdiri mematung menatap kelap-kelip lampu kota. Angin kencang membuat jaketnya berkibar dan rambutnya acak-acakan. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, pesan terakhir dari Vano terngiang di kepala. Buktinya sudah kukirim ke polisi. Kita harus membuat mereka keluar dan tertangkap. Langkah sepatu hak tinggi bergema di belakangnya. Dandi menoleh dan melihat Kiara melangkah anggun ke arahnya, mengenakan gaun hitam ketat dan senyum dingin di bibirnya. Di sisi lain, seorang lelaki tegap berwajah kasar, pasti pakaran, melangkah lebih lambat, kedua tangannya masuk ke saku jas mahalnya. Dandi, suara Kiara terdengar menggoda seperti biasa, tetapi kali ini bercampur nada mengejek. Kupikir kau akan lari dan sembunyi. Ternyata kau cukup berani. Dandi menegakkan tubuhnya. Kau kira aku pengecut? Aku hanya ingin namaku bersih dan semua ini berakhir. Pakaran melangkah maju, mata tajamnya menelusuri Dandi. Kau membuat kesalahan besar malam ini, katanya dingin. Seharusnya kau menutup mulutmu dan menikmati uangmu. Sekarang, lihat akibatnya. Dandi melirik ke arah pintu rooftop. Ia tahu Vano dan dua polisi berpakaian sipil sudah bersiap di sana,
menunggu aba-aba untuk masuk. Tapi untuk memancing mereka bicara, Dandi harus memutar waktu. "Aku hanya ingin tahu," katanya, menjaga nada tetap tenang. "Kenapa harus aku? Apa aku begitu mudah untuk kalian tipu dan hancurkan?" Kiara tertawa kecil. "Kau hanya satpam biasa, lemah dan gampang tergoda. Semua ini sudah direncanakan. Orang sepertimu pasti akan jatuh ke pelukan perempuan seperti aku," katanya sambil mendekat, tangannya meluncur di dada Dandi. Dandi menepis tangannya. "Jangan sentuh aku." Wajah Kiara mengeras. "Terlambat. Semua data dan video itu di tangan kami. Satu pesan saja, hidupmu hancur. Kau mau bermain melawan siapa?" Pakaran melangkah lebih dekat, mengepalkan tinju. "Kau pikir bisa menang melawan kami?" desisnya, mata berkilat kejam. Dandi menelan ludah, tetapi berdiri tegak. "Kalian pengecut, menjebak orang dan memeras mereka," katanya tajam. "Aku sudah cukup melihat busuknya permainan kalian." Kiara mendecih. "Mulutmu besar. Tapi lihat nanti kalau rekamanmu bocor di semua media," ancamnya. "Tidak," balas Dandi cepat. "Kalian tidak bisa melanjutkan ini." Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah flash disk. "Semua data kalian ada di sini, termasuk rekaman CCTV di hotel lama." Mata Pakaran menyipit. "Kau mencuri dari kami?" Bukan hanya itu, Dandi melangkah mundur ke tepi rooftop, membuat mereka ikut maju. "Vano dan aku sudah mengirimkan salinan ini ke polisi." "Brengsek." Pakaran langsung meraih kerah Dandi, mendorongnya hingga tubuhnya hampir terjengkang ke pagar pembatas rooftop. Angin malam berembus kencang, membuat Dandi nyaris kehilangan keseimbangan. "Lepaskan dia," bentak Kiara, meski wajahnya tampak tegang. "Dia harus belajar," geram Pakaran. "Kau mau melompat sendiri, atau kupaksa?" Dandi berusaha melepaskan cengkeramannya. "Kau sudah kalah," katanya setengah terengah. "Semua bukti sudah di tangan polisi." Pakaran tertawa kasar. "Kau pikir mereka bisa menangkapku?" "Bisa?" Sebuah suara tegas menggema di belakang mereka. Vano dan dua polisi berpakaian sipil melangkah keluar, pistol sudah terarah. "Jatuhkan dia," perintah salah satu polisi. Kiara tampak panik, hendak melarikan diri, tetapi Vano cepat menangkap lengannya dan menekannya ke pagar. "Jangan bergerak," peringatnya. Pakaran menggeram dan melepaskan kerah Dandi. Ia melangkah mundur, matanya liar memandangi sekeliling. Polisi makin mendekat. "Jangan coba melawan," kata Vano. Dandi terengah-engah, menatap Pakaran dan Kiara bergantian. "Sudah berakhir," katanya lirih. Kiara menatapnya dengan mata bercampur marah dan putus asa. "Kau cuma satpam miskin," desisnya. "Berani-beraninya kau menghancurkan kami." Dandi tersenyum tipis. "Aku memang cuma satpam," katanya tenang. "Tapi aku punya harga diri." Pakaran mengepalkan tangan, tapi saat melihat moncong pistol polisi mengarah tepat ke dadanya, ia tahu ia tak punya pilihan. Ia mengangkat kedua tangannya, begitu juga Kiara. "Bawa mereka," perintah polisi. Satu persatu mereka diborgol dan digiring turun. Angin malam tetap berembus di rooftop sepi, membawa sisa-sisa ketegangan yang lama bergantung di udara. Dandi memejamkan mata, merasakan tubuhnya lemas dan ringan sekaligus. Ia tahu ini belum benar-benar berakhir. Namun setidaknya, untuk malam ini, ia berhasil melawan dan bertahan hidup. Ia menghembuskan napas panjang, menatap lampu-lampu kota di kejauhan. Dan di dalam hatinya, tumbuh keyakinan baru bahwa meski hanya seorang satpam, ia bisa berdiri tegak melawan siapapun. Namun, ketika fajar akhirnya datang dan warna kelabu merambat di langit, Dandi menyadari bahwa semua ini belum benar-benar usai. Pagi itu, lobi Hotel Bintang 5 tampak suram dan lengang. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seakan menyerap semua peristiwa malam tadi. Dandi berdiri di dekat meja resepsionis, wajahnya letih dan kemejanya kusut. Petugas hotel berbisik-bisik di belakangnya, mata mereka mencuri pandang. Tidak ada sapaan hangat, hanya bisik dan tatapan curiga.
Seketika pintu masuk berderit dan beberapa polisi berseragam melangkah masuk, diikuti kepala keamanan hotel. "Saudara Dandi," kata salah satu polisi, memberi hormat seadanya. "Mohon ikut kami sebentar. Ada beberapa hal yang harus dibereskan." Dandi mengangguk lemah. Ia tahu ini akan terjadi. Vano, yang berdiri di pojok lobi, melangkah mendekat dan berbisik. "Kau sudah melakukan hal benar, Dandi. Jangan khawatir, mereka cuma mau keterangan tambahan." "Terima kasih, Vano," jawab Dandi pelan. Matanya kosong, tubuhnya terlalu lelah untuk merasakan apapun selain hampa. Di luar lobi, seorang wartawan lokal sudah menunggu. Ia mengarahkan kamera dan mikrofon ke wajah Dandi begitu pintu terbuka. "Pak Dandi, apakah benar Anda bagian dari jaringan pemerasan di hotel ini?" tanyanya cepat. "Bukan," jawab Dandi tegas. "Saya hanya korban. Semua sudah diungkapkan ke polisi." "Tapi video Anda dan pelaku sudah beredar," kejar wartawan itu. "Ya," Dandi menjawab, kali ini lebih lirih, "itu bagian dari jebakan mereka. Saya hanya melakukan tugas saya sebagai satpam. Tidak lebih." Ia merasa perutnya seperti diiris pisau. Nama baiknya sudah terlanjur ternoda, bahkan sebelum polisi sempat membuat pernyataan resmi. Di ruang kantor kepala keamanan, Dandi memberikan keterangan sekali lagi. Ia menjelaskan semua kejadian, mulai malam di parkir basement hingga pengejaran dan penggerebekan di rooftop. Polisi mencatat setiap kata, tetapi mata mereka tetap datar dan formal. "Baik, Saudara Dandi," kata salah seorang petugas akhirnya. "Keterangan Anda cukup. Anda bisa pulang untuk sekarang. Kami akan memanggil Anda lagi bila dibutuhkan." Dandi hanya mengangguk. Tubuhnya seperti kehilangan seluruh energi. Ketika ia melangkah keluar, kepala keamanan hotel sudah menunggunya. "Dandi," katanya dingin, "manajemen sudah membuat keputusan." Dandi menatapnya tanpa bicara. "Kami berterima kasih atas dedikasimu," lanjutnya, "tapi demi reputasi hotel, kami harus memutuskan kontrakmu. Maaf, kami harus melindungi nama baik kami." Sejenak Dandi terdiam, merasakan nyeri yang dalam di dadanya. Ia sadar ini harga dari semua keberaniannya. "Baik," jawabnya pelan. "Saya mengerti." Tanpa berkata lagi, Dandi menyerahkan seragam dan peralatan satpamnya. Ia melangkah menuju pintu keluar hotel, meninggalkan lobi dan wajah-wajah yang selama ini begitu akrab di matanya. Di luar, matahari sudah lebih tinggi, tetapi awan kelabu membuat sinarnya lemah. Dandi merasakan angin pagi menusuk kulitnya. Ia berdiri di tepi jalan, membawa hanya sebuah tas kecil berisi barang-barangnya. Pesan terakhir Vano teringat di benaknya. Kadang kebenaran harus ditebus mahal. Ia tahu itu benar. Ia sudah berhasil menghancurkan komplotan Kiara dan Pakaran. Polisi sudah menangkap mereka, dan video pemerasan mereka kini menjadi barang bukti. Tapi di balik itu semua, Dandi harus kehilangan pekerjaannya, namanya tercoreng, dan harga dirinya terguncang. Namun ia meluruskan bahunya dan melangkah ke depan. Ia tahu, dalam dirinya, ia sudah melakukan hal yang benar. Dan meski pagi ini muram dan suram, ia yakin suatu hari nanti ia akan bisa memulai lagi, membawa luka dan pelajaran pahit yang membuatnya lebih kuat. Di ujung jalan, lampu lalu lintas berganti hijau. Dandi menyeberang, menghilang di keramaian kota, meninggalkan jejak terakhirnya sebagai satpam di hotel itu, dan membawa pulang sepotong harga diri yang meski remuk, tetap bisa ia banggakan dalam hati. Waktu berlalu, dan kenangan di hotel itu pun memudar seperti noda lama di sudut ruang. Dandi kini menjalani hidupnya jauh dari ingar-bingar kota dan bayang-bayang malam itu. Ia memulai lembar baru sebagai pekerja di sebuah gudang logistik kecil di pinggiran kota, jauh lebih sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya merasa tenang. Setiap kali matahari terbenam dan langit memerah, ia teringat malam itu. Suara langkah tergesa-gesa di lorong parkir, tawa menggoda Kiara, dan wajah garang preman di rooftop hotel. Semua menjadi bagian dari masa lalu yang pahit sekaligus berharga, mengingatkannya bahwa kebenaran tak selalu membawa pujian, terkadang justru membawa luka. Namun di dalam hatinya,
Dan ditahu bahwa ia telah memilih jalan benar. Ia sudah melawan ketakutannya, sudah mempertaruhkan segalanya untuk sebuah kejujuran. Dan meski namanya pernah tercoreng, ia bisa berbangga pada dirinya sendiri. Di sebuah sore, saat langit bercampur warna jingga dan sepe angin membawa harum rerumputan, Dandi tersenyum kecil. Ia tahu bahwa hidupnya tak sempurna, tetapi ia lebih kuat. Dan kekuatan itu adalah sesuatu yang tak bisa direnggut siapapun, bahkan oleh mereka yang dulu mengira bisa menghancurkannya.